Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 407 diskualifikasi. Begitu Nyonya Tua berbicara, Gael Zhu merasa senang. Seperti yang diduga, Nyonya Tua benar-benar marah. Gael Zhu berpura-pura berkata, "Bu, bagaimanapun juga, Sugar God nomor 2 dikembangkan oleh Melissa Zhu. Apakah dia akan setuju jika dia didiskualifikasi sebagai pemegang saham?" Nyonya Tua mendengus dingin, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak setuju? Bisakah dia menuntutku tanpa bayaran? Inilah kerugian dari bisnis keluarga, mereka semua satu keluarga. Kalaupun Nyonya Tua mendiskualifikasi Melissa Zhu sebagai pemegang saham, tidak ada yang bisa diperbuatnya. Apakah mungkin dia membawa neneknya sendiri ke pengadilan? Apakah keluarga akan mengajukan gugatan? Meski Nyonya Tua tidak tahu malu, Melissa Zhu tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar bakti. Gael Zhu senang. Oke, kalau begitu, aku akan segera membuat pengumuman. Tak lama kemudian, berita diskualifikasi Melissa Zhu sebagai pemegang saham menyebar ke seluruh perusahaan. Setelah Lydia Wang mengetahuinya, wajahnya menjadi pucat. Berakhir sudah. Ibu benar-benar marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekuitasnya hilang, dan dividenmu akan habis di akhir tahun, dan keluarga kita akan menurun di masa depan. Wajah Melissa Zhu juga tidak senang. Dia tahu neneknya akan marah, tetapi dia tidak menyangka akan begitu kejam. Produk utama perusahaan saat ini adalah Sugar God nomor 2 yang dikembangkan oleh Melissa Zhu, tetapi mereka membatalkan status pemegang sahamnya begitu saja. Jika Melissa Zhu pergi ke pengadilan sekarang, dia pasti menang. Namun, mereka sepakat dengan pendapat Melissa Zhu. Dia tidak akan pernah membawa Nyonya Tua ke pengadilan. Bisnis keluarga pertama-tama harus mematuhi aturan keluarga dan kemudian hukum nasional. Lydia Wang menatap Thomas Kin dengan tegas. Apa kamu puas sekarang? Kemarin kamu senang sekali, bahkan berani melawan Nyonya Tua. Sekarang, Melissa tidak punya kualifikasi pemegang saham. Thomas Kin berkata dengan enteng, jangan khawatir, Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. tidak akan bertahan seminggu tanpamu. Lydia Wang mendengus dingin, berhentilah bicara seperti itu. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang apa yang terjadi? Melissa Zhu menggelengkan kepalanya, Bu, berhentilah berdebat, aku ingin istirahat. Setelah berbicara, Melissa Zhu keluar dari kamar dan berjalan-jalan di Green Plum Manor ini. Indah sekali dan jarang ada waktu untuk bersantai. Duduk di tepi kolam dan menyaksikan ikan-ikan kecil berenang, Melissa Zhu merasa sangat santai. Thomas Kin duduk di sampingnya dan berkata, Melissa, apa kamu percaya padaku? Melissa Zhu berkata, Kak Thomas, tentu saja aku percaya padamu. Jangan khawatir, mereka akan datang 3 hari lagi memohon kepadamu. Melissa Zhu tercengang sejenak. Kata-kata Thomas Kin sepertinya bukan lelucon. Melihat ke belakang, setiap kali Thomas Kin mengatakan sesuatu yang dilebih-lebihkan, dia merasa Kak Thomas sedang bercanda. Termasuk manor ini juga. Namun ternyata perkataan Thomas Kin semuanya telah terwujud, dan tidak pernah ada satu hal pun yang dia ingkari. Kali ini, tidak akan ada pengecualian. Melissa Zhu menatapnya dan berkata, aku percaya padamu. Setelah berbicara, Melissa Zhu memiringkan kepalanya dan bersandar dengan ringan di bahu Thomas Kin. Aroma tubuh Melissa Zhu meresap, seolah membungkus Thomas Kin. Jantung mereka berdua berdegup kencang, meski hanya ada sedikit kontak intim, itu sudah cukup untuk membuat pipi Melissa Zhu memerah.
Dr. Stranger Thomas Kin, bab 10 miliar. Keluarga Zhu, setelah mengumumkan pembatalan status pemegang saham Melissa Zhu, menurunkannya menjadi wakil manajer. Orang-orang di perusahaan panik. Banyak orang dipromosikan oleh Melissa Zhu, sekarang status Melissa Zhu dicabut, dan mereka khawatir akan tersangkut. Hari ini, semua kerjasama dengan Suan Company telah diserahkan kepada Gael Zhu, dan dia benar-benar menjadi orang kedua di perusahaan. Gael Zhu dalam suasana hati yang baik dan secara khusus bertemu dengan Julia Wang, wakil dari Suan Company, untuk membahas proyek-proyek masa depan. Kerja sama antara Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. dan Suan Company telah berjalan sangat lancar sejak lama. Suan Company memang sebuah perusahaan besar, mereka selalu bermurah hati dan semua proyek selalu berhasil, jadi Gael Zhu merasa tidak akan ada masalah. Namun Nyonya tua masih sedikit cemas. Bagaimanapun juga Sugar God nomor 2 adalah produk Melissa Zhu. Jika tiba-tiba ada perubahan besar seperti ini, ada kemungkinan mereka tidak akan menerimanya. Jadi kali ini Nyonya tua sendiri yang menemui mereka. Di kantor Zeus Pharmaceutical Co., Ltd., Nyonya tua dan Gael Zhu sedang duduk di ruang konferensi, menunggu para tamu datang. Segera, Julia Wang masuk ke ruang konferensi dengan asisten sekretaris. Keduanya dengan cepat berdiri dan berkata, "Direktur Wang, salam kenal, aku adalah wakil direktur Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Namaku Gael Zhu. Ini adalah ketua direktur kami, Shila Ouyang, dan ibu aku." Julia Wang terkejut sejenak, dan mengangguk sebagai salam. "Di mana CEO Zhu?" Nyonya tua berkata, "Direktur Wang, Melissa masih muda, dan keluarga kami merasa dia tidak memenuhi syarat untuk posisi wakil direktur, jadi kami membatalkan kualifikasi pemegang sahamnya. Semua kerjasama di masa depan dengan perusahaan kamu akan ditangani oleh Gael Zhu." Gael Zhu tersenyum dan mengangguk, "Aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik." Julia Wang mengerutkan kening, "Melissa Zhu didiskualifikasi sebagai pemegang saham. Apakah kalian sedang bercanda?" Nyonya tua tersenyum dan berkata, "Tidak, ini urusan keluarga kita. Direktur Wang tidak perlu khawatir. Ya, Melissa Zhu tidak mewakili kami lagi. Dia tidak memiliki kemampuan dan jabatan dalam keluarga. Kami harus menunjukkan kesungguhan untuk bekerja sama dengan Suan Company." Julia Wang tiba-tiba menamparkan meja dan berdiri, tampak kesal. "Kami selama ini bekerja sama dengan CEO Zhu, termasuk Sugar God nomor 2, saat penandatanganan kontrak, kami juga menandatanganinya dengan Melissa Zhu. Sekarang perusahaan kamu menggantikan sementara, itu adalah pelanggaran kontrak. Kami akan menuntut kamu dan menuntut setidaknya 10 miliar dalam ganti rugi yang dilikuidasi. Semua suntikan modal bulan ini akan ditarik. Aku harap kamu siap." Setelah berbicara, Julia Wang langsung mendorong pintu dan pergi dengan marah. Butuh beberapa detik bagi semua orang untuk bereaksi. "Direktur Wang. Direktur Wang." Saat Gael Zhu dan Nyonya tua memanggilnya, Julia Wang sudah jauh. Wajah Nyonya tua pucat, "Apa katanya barusan? Dia bilang kita melanggar kontrak dan ingin menuntut kita." Wajah Gael Zhu lebih pucat lagi. "Ya, Bu, dia mengatakan bahwa kita harus memberi kompensasi kepada kita untuk kerusakan yang dilikuidasi. 10 miliar. Mata Nyonya tua gelap, kakinya terhuyung-huyung, hampir pingsan. "Ibu." Gael Zhu bergegas maju untuk mendukung Nyonya tua. "Bu, ibu baik-baik saja." Nyonya tua mengerutkan kening, bagaimana mungkin, apa yang terjadi, kerjasamanya begitu baik, mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Nyonya tua benar-benar tidak mengerti, Melissa Zhu tidak berarti, dia sendiri yang telah menemui mereka secara langsung. Bukankah itu lebih baik dari Melissa Zhu? Tidak, Gael Zhu.
Cepat cari seseorang untuk bertanya apa yang terjadi, mengapa sikap Direktur Wang seperti itu. Apa alasannya? Bersambung.